Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam video berikut sebagai bagian dari unjuk kerja bidang pengajaran sertifikasi dosen gelombang 1 2025, berikut saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran semester mata kuliah studi kawasan Timur Tengah yang saya ampu. Mata kuliah studi kawasan Timur Tengah merupakan mata kuliah yang diajarkan di Departemen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas. Mata kuliah ini sejatinya akan mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui profil, sejarah, organisasi, dan isu aktual di dalam politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Seperti hari ini kita menyaksikan konflik antara Israel dan Palestina, dan juga misalnya isu Arab Spring atau demokratisasi di Timur Tengah. Mata kuliah ini juga mempelajari globalisasi, reformasi politik yang terjadi di Timur Tengah. Selain diajarkan materi-materi konseptual, setelah pelaksanaan ujian tengah semester, mahasiswa akan diajak memahami bagaimana kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, China, dan Indonesia di dalam kawasan Timur Tengah. Sedangkan CPMK, capaian mata kuliah yang detail di dalam yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan kawasan Timur Tengah. Nah, untuk mencapai CPMK tersebut, maka ada sub CPMK. Mahasiswa diharapkan mampu membedakan studi kawasan Timur Tengah sebagai studi wilayah atau studi hubungan internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah Timur Tengah modern. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan macam-macam organisasi dan aliansi yang ada di Timur Tengah. Ya. Sedangkan CPMK kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami dimensi keamanan politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya di kawasan Timur Tengah. Untuk mencapai CPMK tersebut, terdapat sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu negara rente dan pengaruh sumber daya minyak terhadap kebijakan ekonomi politik negara Arab. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk pemerintahan dan politik luar negeri negara Timur Tengah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan reformasi politik di kawasan Timur Tengah. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dinamika regionalisme. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memahami sejarah dan organisasi regional di kawasan Timur Tengah. Dan CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis dan menuliskan isu di kawasan Timur Tengah. Untuk mencapai CPMK tersebut, terdapat sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan isu aktual di Timur Tengah, mahasiswa mampu menjelaskan konflik Arab dan Israel, mahasiswa mampu menjelaskan dampak globalisasi di Timur Tengah, dan mahasiswa mampu menjelaskan peran aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, China, dan Indonesia. Untuk mencapai CPL dan CPMK di atas sebagai capaian pembelajaran, maka berikut materi-materi yang akan disampaikan di dalam mata kuliah studi kawasan Timur Tengah. Pada minggu pertama, bagaimana mahasiswa akan diajak belajar tentang manajemen kelas, dan dilanjutkan dengan mata sub pembahasan, yaitu hubungan internasional dan studi Timur Tengah. Dilanjutkan week ketiga, yaitu sejarah Timur Tengah modern, dan week keempat adalah sistem regional di Timur Tengah. Nah, itu adalah satu bagian bagaimana secara historis dan
secara keilmuan bagaimana studi kajian Timur Tengah sebagai sebuah disiplin ilmu dan dikontekskan dalam studi hubungan internasional. Setelah itu kita lanjutkan di week kelima, mulai masuk ke materi tentang ekonomi politik minyak di Timur Tengah. Di week ke-6 akan belajar Timur Tengah dan globalisasi, dan week ke-7 reformasi politik dan promosi demokrasi di Timur Tengah. Ya. Setelah mempelajari 7 pertemuan tentang konsep-konsep, maka di week ke-8 sebagai bahan evaluasi maka akan dilaksanakan ujian tengah semester yang dilaksanakan secara tertutup di kelas. Ya, untuk mengevaluasi. Ya, berikutnya week ke-9 dilanjutkan materi identitas Islam dan hubungan internasional di Timur Tengah. Week ke-10 tentang konflik Arab Israel yang akan membahas tentang dinamika secara historis bagaimana konflik yang terjadi sejak tahun 48 sejak Israel merdeka hingga sekarang. Sedangkan pada week ke-11 materi tentang politik luar negeri Timur Tengah. Bagaimana negara-negara di Timur Tengah dalam mencapai proses demokrasi dan bagaimana negara yang tetap menganut sistem otoriter. Itu akan kita bahas negara-negara yang tergolong demokratis dan otoriter. Yang berikutnya week 12 sangat menarik bagaimana pengaruh kebijakan negara adikuasa seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia di Timur Tengah. Dan week ke-13 akan membahas bagaimana pengaruh kebijakan luar negeri negara seperti China yang dewasa ini melebarkan sayapnya ke Timur Tengah melalui pendekatan ekonomi, dan juga kita akan melihat bagaimana peluang Indonesia di Timur Tengah. Dan yang berikutnya week 14 tentang Arab Spring sebagai isu aktual di Timur Tengah yang terjadi sejak tahun 2011, musim semi di dunia Arab, bagaimana banyaknya negara Arab yang runtuh otoritarianismenya yang kita kenal sebagai Arab Spring itu sendiri. Yang berikutnya review materi week 15 dan week 16 ujian akhir semester. Selain itu, kita dalam melaksanakan pembelajaran tentu akan menggunakan media dan metode. Tentunya metode pembelajaran kita akan kita laksanakan secara interaktif yang di dalamnya terdapat diskusi tanya jawab, dan sejak pertemuan ke-12 ada presentasi kelompok, pembelajaran kelompok dengan sistem tutorial yang dimanage oleh mahasiswa sendiri yang diakhiri oleh review oleh pengajar itu sendiri. Sedangkan untuk media yang digunakan dalam pembelajaran ini, kita memakai Google Classroom, tentunya juga tatap muka menggunakan teknologi proyektor, dan juga menggunakan Google Meet dan platform online lainnya jika diperlukan. Penilaian, tentunya untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap capaian pembelajaran diperlukan rancangan penilaian. Yang pertama ada tugas individu yang itu membuat infografis profil salah satu negara di Timur Tengah. Yang kedua tugas individu 2 yaitu membuat tugas struktur yaitu extends abstrak. Yang ketiga adalah UTS secara tertutup di kelas. Yang keempat adalah tugas kelompok pembelajaran tutorial bersama yang dilaksanakan sejak week 12. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yaitu pengumpulan artikel, jurnal atau paper yang merupakan perbaikan dari paper yang dikumpulkan dalam tugas individu untuk dikumpulkan sebagai tugas UAS. Adapun bahan bacaan sebagai referensi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran ini adalah yang pertama ada Bill James and Springbok Robert 2007 Politics and Middle East. Kita juga memakai beberapa buku seperti Fawcett dalam bukunya International Relations of Middle East. Juga kita memakai ada Korani and Ali Disuki 93 The Foreign Policy of Arab States The Challenge Power. Selain itu kita juga menggunakan referensi dari tulisan dosen-dosen pengajar kelas Timur Tengah, diantaranya yaitu yang ditulis oleh saya sendiri yaitu Abdullah Masyarakat Sipil dan Gerakan Politik Studi Kasus Reformasi Bahrain diterbitkan Transformasi Global, dan jurnal ICMES
dengan judul Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati JCPOA pada masa pemerintahan Hasan Rohani oleh Abdullah. Demikian pustaka-pustaka yang mendukung pembelajaran, dan demikian juga rencana pembelajaran semester studi kawasan Timur Tengah yang saya presentasikan untuk unjuk kerja bidang pengajaran dalam kegiatan sertifikasi dosen 2025. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di pertemuan mata kuliah studi kawasan Timur Tengah. Tentu yang pertama kita bersyukur ya bisa diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar tatap muka. Tentu ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kelas kita mulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuk ke topik Timur Tengah dan globalisasi. Ya, baik. Oke, di situ ada kata-kata yakni globalisasi. Ya. Apa itu globalisasi? Ayo, silakan. Apa itu globalisasi? Ya, teman-teman pasti sudah membaca materi atau bahan bacaan yang sudah saya share di awal pertemuan. Silakan, apa itu globalisasi? Irfan ya, silakan Irfan. Setahu saya, globalisasi adalah fenomena bagi suatu hal untuk mendunia. Oke, good. Ada kata kunci di situ adalah fenomena yang mendunia. Oke. Coba, sampingnya. Ya, siapa namanya mbaknya? Saya Nila, Bapak. Nila, oke, silakan. Apa itu globalisasi? Kalau menurut saya itu sesuatu kejadian yang menyeluruh. Jadi semua negara atau semuanya itu terlibat seperti itu. Oke. Global, secara global atau menyeluruh. Menyeluruh. Ya. Baik. Oke, hari ini baik saya kira. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan melihat secara lebih jauh apa globalisasi dalam konteks topik hari ini, yaitu Timur Tengah dan globalisasi. Oke. Nah, ini adalah salah satu definisi dalam salah satu buku yang ditulis oleh Jan Artz-Kolte di dalam bukunya tentang globalization, ya. Jan Artz-Kolte itu dia menulis bahwasanya indikator sebuah proses dalam globalisasi itu ada 5, teman-teman. Ya, ada 5. Globalisasi itu indikator pertama ketika terjadi sebuah internasionalisasi. Ya. Apa itu internasionalisasi? Ini adalah satu elemen dalam globalisasi. Kita bisa melihat bagaimana pasca Perang Dingin, ya, sejarah tahun 90 ketika Uni Soviet runtuh, yaitu Perang Dingin, disitulah awal mula bagaimana globalisasi itu terjadi dan ditandai dengan internasionalisasi. Apa itu internasionalisasi? Internasionalisasi itu adalah ketika kita ini gampang berangkat haji dan umroh cuma 8 jam naik pesawat. Itu namanya internasionalisasi. Ada pertukaran barang dan jasa dan manusia dengan cepat. Nah, itu kata kuncinya. Dulu, sebelum adanya globalisasi, sebelum adanya teknologi yang membuat salah satu faktor yang mendorong terjadinya globalisasi itu, ya, tanya ke mbahnya jenengan semua, bapaknya jenengan. Kalau naik haji itu berapa bulan? Perjalanannya itu berapa lama? Naik kapal laut 1 bulan, hajinya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Jadi paling cepat 3 bulan. Sekarang
naik Saudi Airlines 8 jam dari Surabaya sudah sampai ke Jeddah. Ya. Jadi ada pertukaran orang Indonesia ke Arab Saudi, orang Arab Saudi ke Indonesia, itu namanya internasionalisasi. Nah, beli barang di Shopee atau TikTok dari Cina bisa sampai Malang, itu namanya juga internasionalisasi. Ya. Ada pertukaran barang dan jasa manusia secara cepat yang melibatkan antar negara. Ya, itu kata kunci pertama. Yang kedua, yaitu liberalisasi. Nah, liberalisasi itu adalah ketika hak-hak individu itu menjadi hal yang utama. Ya, jadi pasca Perang Dingin itu, teman-teman semua, bahwasanya dunia ini ada dalam bukunya Fukuyama, Francis Fukuyama dan Samuel Huntington, seorang scholars dari United States of America. Dalam bukunya Samuel Huntington itu membuat buku The End of History. The End of History. Akhir dari sejarah. Dia menulis buku ini ketika Amerika menjadi pemenang dalam Perang Dingin. The End of History. Fukuyama, The End of History and the Last Man. Fukuyama memiliki tesis bahwasanya pasca Perang Dingin, Amerika menjadi penguasa dunia. Artinya, telah terjadi Amerika menyebarkan paham liberalnya ke seluruh dunia. Artinya apa? Ketika paham liberal ini disebarkan ke seluruh dunia, maka mau nggak mau, liberal dalam konteks individu itu artinya dunia harus memberikan hak-hak individu. Itu harus diberikan. Freedom of right, kebebasan, hak, ya, kebebasan bekerja, kebebasan berekspresi, berorganisasi. Dalam konteks pemerintah telah terjadi apa? Sistem politik yang bebas, pemilihan presiden secara langsung dan lain sebagainya, ya. Jadi terjadi liberalisasi di mana-mana. Nah, dulu sebelum ada globalisasi, nggak ada sistem pemerintahan yang liberal, nggak ada pemilu, nggak ada kebebasan pers. Yang ada itu apa? Kerajaan atau sistem komando, pemerintah mengontrol semuanya, otoriter. Ya, seperti kalian bisa sekolah, ini bagian dari liberalisasi. Setiap orang punya hak untuk memperoleh pendidikan. Kalau di zaman sebelum liberalisasi, yang boleh sekolah hanya apa? Orang ningrat, yang boleh sekolah itu anaknya raja. Kalau orang biasa nggak boleh sekolah. Ya, begitu. Itu namanya liberalisasi. Westernisasi yang ketiga. Ya, westernisasi. Westernisasi itu secara bahasa kan dari kata west, western, ke barat-baratan. Iya, produk barat masuk, gaya hidup, budaya barat. Ya, kita pakai celana. Ya, dulu kita itu nggak pakai celana, teman-teman. Pakainya apa dulu? Iya, apa? Jarik. Iya, pakai apa-apa. Budaya kita apa? Sebelum terkena westernisasi misalnya. Dalam bidang makanan. Apa? Makanan lokal kita apa? Apa, Nela? Coba. Hah? Ubi-ubian. Ya, apalagi? Makanan lokal kita apa? Selain ubi-ubian. Rempah. Ya, yang agak keras ya, biar terdengar. Rempah, apalagi. Sekarang sampai ada lagu ya. Singkong dan keju. Gomblo. Ini adalah sebuah lagu yang memperlihatkan telah terjadi westernisasi. Kita lebih suka keju daripada singkong. Ya, begitu. Dan demokratisasi. Ya, demokratisasi ini adalah sebuah liberalisasi di bidang pemerintahan. Demokratisasi, pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Dan deteritorialisasi. Liberalisasi telah menyebabkan bagaimana dunia ini sudah less border, tidak ada batas. Nggak ada batas. Anda bisa berkomunikasi langsung dengan orang Eropa, dengan orang Arab, dengan orang Persia, Iran ya, yang sekarang lagi rame ya. Anda bisa juga langsung berkomunikasi dengan orang China. Artinya apa? Loh, ini batas. Anda mau ngobrol, nggak perlu izin dulu ke pemerintah, bebas. Anda mau kirim barang, bebas. Karena apa? Salah satu faktor globalisasi itu adalah internasionalisasi tadi, yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan. Kemajuan teknologi yang membuat semuanya serba cepat dan batas-batas negara menjadi kabur ya. Nah,
ketika terjadi globalisasi ini, maka pertanyaannya, bagaimana dengan konteks Timur Tengah? Yang pertama adalah ada sebuah pertanyaan kritis, apakah menjadi berkah atau bencana? Tentunya globalisasi ini ada yang mengambilnya sebagai berkah maupun bencana. Ya. Berkah bagaimana globalisasi ini kita bisa mendapatkan teknologi dari barat yang kita bisa manfaatkan untuk kemajuan kita. Ya, mempercepat produksi ya. Kalau dulu bikin sesuatu kalau manual lama, kalau pakai teknologi cepat. Globalisasi memudahkan kita, kuantitas lebih cepat tercapai. Ya. Tetapi ada juga bencananya, yaitu apa? Bagaimana globalisasi itu dilihat sebagai bentuk imperialisme baru. Ada nilai dan norma dari barat yang dipaksakan kepada kehidupan kita. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat Timur Tengah itu memilih, bagaimana masyarakat Timur Tengah merespon adanya globalisasi ini. Apakah politik yang ada di Timur Tengah itu harus menolak adanya globalisasi? Menolaknya adalah dengan memperkuat negaranya, ditutup negaranya, nggak mau nerima pengaruh dari luar. Ya, atau juga di Timur Tengah telah terjadi beberapa negara mengambil sistem teokrasi, teman-teman. Ya, teodemokrasi, karena di Timur Tengah itu sangat berperan agama itu dalam sebuah pembangunan masyarakat. Nah, ini adalah pilihan yang tidak mudah, ya. Oke, tetapi ada juga ya yang melihat kita harus adaptasi dengan globalisasi. Nggak masalah kita sistem barat, yang penting secara ekonomi memakmurkan kita. Nah, makanya dalam pembangunan di Timur Tengah, kaitannya dengan melihat globalisasi itu ada 3 lensa pembangunan. Melihatnya dari sisi agama Islam, dari sosialisme Arab yang menghasilkan pemerintahan otoriter, dan pemerintahan yang liberal. Kita nggak ada masalah, nilai barat yang penting kita makmur. Ya, meskipun prinsip-prinsip barat menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Nah. Baik, lalu berikutnya ya. Ada 2 pandangan teman-teman secara konseptual dalam melihat globalisasi ini. Ada yang beradaptasi dengan masuk ke sistem global, namanya golongan reformis. Ada yang radikal yang menolak sistem globalisasi itu, ya. Dinamakan anti-globalization. Jadi yang pertama alter globalization, adaptasi. Yang kedua adalah anti-globalization. Ya. Dan ini di Timur Tengah, masing-masing negara ada yang masuk kategori alter globalization seperti Qatar, Uni Emirat Arab. Itu akhirnya menjanjikan kesejahteraan. Mereka beradaptasi. Mereka memisahkan agama itu sendiri, pembangunan politik ekonomi sendiri. Nah, tapi ada yang ini kalau nilai barat masuk, ini bisa mempengaruhi cara pola pikir. Akhirnya apa? Pengaruh barat, kehidupan yang bebas, seks bebas, obat-obatan terlarang itu bebas. Nah, ini bagian dari peradaban barat yang melihat manusia itu punya akal untuk berpikir. Bebaskan individu itu untuk memilih yang baik atau tidak untuk dirinya, dia yang tahu. Nah, itu liberal itu seperti itu. Nah, yang anti globalisasi, dia memfilter, tidak boleh, nanti masyarakat kita bisa rusak. Itulah, perdebatan itulah yang terjadi di negara Timur Tengah. Ada yang memilih alter globalization dan anti globalization. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan kesempatan pertanyaan kepada teman-teman, bahwasanya perkuliahan hari ini tadi, bagaimana sudah saya jelaskan materi tentang globalisasi dan Timur Tengah, mulai dari definisi globalisasi itu sendiri, bagaimana juga dalam konteks pembangunan di Timur Tengah ada 2 kelompok, yaitu alter globalization yang adaptasi terhadap menerima globalisasi atau anti globalisasi. Dan juga dunia Timur Tengah, masyarakat Timur Tengah, dalam konteks melihat globalisasi itu pada akhirnya melahirkan 3 lensa pembangunan.
Artinya apa? Ada yang berdimensi agama Islam dalam pembangunannya, ada yang berdimensi sosialis dalam membangun negaranya, atau menggunakan paradigma liberal dalam membangun negaranya dengan contoh-contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan, saya buka sesi pertanyaan. Ya. Saya izin bertanya tentang faktor-faktor yang melatar belakangi globalisasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Jadi ada salah satu asumsi yang mengatakan bahwa sebab terjadinya globalisasi di kawasan Timur Tengah itu karena minyak, Pak. Karena minyak, baik. Karena sumber daya minyak yang dimiliki di misalnya Semenanjung itu mengundang perusahaan-perusahaan asing dari Amerika Serikat untuk mengolah minyak di sana sehingga bisa menjadi platform untuk menyebarkan nilai-nilai Barat dan nilai liberal di sana. Lantas yang menjadi pertanyaan saya, kalau di kawasan Timur Tengah secara spesifik itu sebenarnya apakah minyak yang menyebabkan globalisasi sehingga terjadi westernisasi, atau justru westernisasi dulu yang menjadi faktor pertama bagi terjadinya globalisasi? Baik, terima kasih Irfan ya, pertanyaan yang bagus. Itu merupakan materi yang kita bahas di pertemuan keempat ya, beberapa minggu yang lalu, tentang ekonomi dan politik di Timur Tengah, yaitu membahas bagaimana minyak sebagai instrumen di dalam pembangunan. Ya, jadi teman-teman, ada dua jawaban. Yang pertama, penemuan minyak itu sendiri merupakan berkah bagi dunia Arab ya. Kita tahu Timur Tengah itu negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, Irak dan Iran itu sebagai penghasil minyak terbesar. Nah, tetapi mereka tidak punya teknologi untuk mengelola itu. Nah, sehingga masuknya demokrasi itu bisa dikarenakan oleh minyak sebagai senjata. Amerika dan Barat sebagai pemilik teknologi, mereka menawarkan teknologi sebagai jalan demokratisasi. Artinya kita bisa kerjasama. Ya, Anda tahu dunia Barat itu kalau mau kerjasama, negaranya itu harus demokratis. Nah, jadi ada prasyarat. Ya, bahkan kalau kita pelajari di WTO itu ada syarat-syarat ketika kita mau menerima bantuan atau kerjasama, apakah negara itu sudah demokrasi atau tidak. Kalau belum, ada instrumen-instrumen demokratisasi yang harus disepakati kepada negara yang penerima hibah. Jadi, pendapat pertama adalah minyak itu merupakan berkah karena tidak punya teknologi, maka Barat datang menawarkan teknologi yang disertai dengan pembangunan ala Barat di Timur Tengah. Begitu. Ya. Baik. Saya kira itu pendapat yang umum ya, begitu. Ada tanggapan? Berarti yang menyebabkan, bisakah saya bilang bahwa berarti yang menyebabkan globalisasi terjadi di Timur Tengah itu berarti minyak, Pak, faktor pertamanya? Iya, minyak sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk salah satu ya, tapi bukan menjadi penyebab globalisasi itu sendiri, karena faktanya ada negara yang memiliki minyak seperti Iran, tapi dia tidak demokrasi penuh, dia teodemokrasi. Jadi ada faktor-faktor lain, begitu. Ya baik, sudah jelas saya kira, alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan lancar dan sudah saya berikan kesimpulan di awal tadi dan ditutup dengan sesi diskusi. Tidak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-6 hari ini tentang Timur Tengah dan globalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.